babunahil alimi utai bab mertelaken oleh nglarangi wong alim wa ghairan liyane alim ayu hadisa ing yen to cerita-cerita sapa alim anas ing menungsa bimaklan perkara layak pamunau kang ora paham sapa nas ing ma. Di seorang alim itu tidak diperkenankan menceritakan sesuatu yang tidak dipahami manusia kepada manusia. Jadi membicarakan soal yang sulit yang dia nggak paham untuk disampaikannya. Berarti berbicara hal yang daki itu bahasa Arab aslinya dakikun, dakoya tuku dakikun. Tapi bahasa Indonesia ini aku bahasa Jawanya daki ini. Daki itu bahasa Arab aslinya itu. Atau Arab mengikuti Jawa. Dakoyaki ku daki kon tadaqig lalu memperdalam. Tidak daki ya. Daki baca gini. Ketika jadi orang alim dilarang bercerita kepada manusia tentang sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia. Satu, kedua, au yakhafa bima kan beryafamuna au yakhafu tawa kelan perkara kang khawatir ai bima yakhafu kang khawatir sapa alim maring ngatasin nas min takhrifin saking rubah. Ini kalau saya sampaikan pada orang ini malah justru akan dirubah, akan dirusak. Wa khamlihi wa kham ini aya kepala minta makna wa khamlilan maknani ngarahaken nangguhaken sapa sinas ing minta khrifi maknahu ing saking rubah maknani ma yafham ala yafham wa hamlilan gelemaken nas ala khilafil muradi ngatasi layani perkara kang den karepaken. Dilarang seorang menyampaikan sesuatu kepada manusia yang tidak dipahami atau khawatir dibelesetkan maknanya. Khawatir dibelesetkan maknanya. Tentu di antara ini seperti yang disampaikan oleh Gus Dur ketika menjadi presiden. Hutan itu milik negara. Jadi hutan itu milik negara. Milik negara ya ini. Jadi kan seneng guyon dia tuannya. Milik negara. Milik ya negara. Berarti kan ya, kalau kamu menginginkan ya ngambillah kan lu bahasa Indonesia ini kan ya. Milik negara. Padahal maksudnya kamu milik negara. Tapi bahasa Jawa kan milik negara. Milik kuwi negara. Wah akhirnya ya habis hutan. Gundul. Katanya kalau milik disuruh ngegor, suruh motong kan negor kan ya. Dia seperti ini loh. Jadi jangan disampaikan kepada masyarakat kalau khawatir itu nanti diplesetkan maknanya, bahaya masyarakat ini. Apa kemudian akhirnya yang terjadi? Hutan-hutan gundul dicuri oleh manusia dan polisi tidak berkutik karena banyak yang mencuri. Akhirnya terjadilah banjir sebab tidak ada penopang air lagi. Ini gak boleh itu. Qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Nah ini bedanya. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun min rasulin ing utusan illa bilisani qaumi angin kelan bahasane kaum
Nabi Muhammad diutus dengan bahasa Arab karena ditugaskan pada kaum Arab. Nabi Musa diutus dengan bahasa Ibrani. Kenapa? Karena di daerahnya bahasa Ibrani. Abron, Injil juga Ibrani. Sekarang sudah dirubah-rubah oleh bahasa Indonesia Barat. Al-Quran masih ori, tidak pernah dirubah. Di Jawa tetap dengan bahasa Arab. Quran di Madura tetap dengan bahasa Arab. Walaupun cara bacanya kadang dirubah dengan bahasa Madura, ketika di Jawa juga dirubah dengan bahasa Jawa. Nah ini Dura ini alhamdulillah nang Dura diwaca alhamdulillahirabbil alamin tohu ngene suliha. Makanya saya pernah sekolah tuh mulai kelas 3 itu di daerah Madura. Begitu masuk Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini kok seperti ini bismillahnya. Oh, makanya di Madura itu tidak ada Abdul Rahim, itu tidak ada. Kalau kamu mencari nama Abdul Rahim nggak ketemu. Rahim itu ada ya. Rahim. Nah, Rahim. Cari rumahnya Sulihah nggak ketemu. Sulihah ini ada ya. Toha gak ketemu tohu. Lah juga demikian orang Jawa wala ibadillahi sholikin. Artinya Wapu ana wa kepir lana warkamna wapu ana wa kepir lana warkamna. Ya gak apa-apa, warkamna itu diganti warkamna rokim karena nggak ada rohim. Di mana rumahnya Kang Rakim, Kang Rokim Nah di sini namanya itu kan juga gitu. Dia di Pak Rakim Pak Rohim nggak nosing. Nggak ada yang tahu di mana Pak Rohim, nggak tahu Pak Rakim artinya sama tuh. Bahasa Arab dipakai Indonesia ke Jawa ya kan ganti ainnya aja, ganti ain Nganjuk. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ya ini ain Nganjuk nih gue. Aduh, nang Jakarta nanti ya keliru ganti lagi. Orang zalim Allah. Para hafizul Quran. Itu bahasa Arabnya tetap, tapi ketika sudah di daerah-daerah ganti-ganti ya seperti itu. Memang bahasanya seperti itu. Kamu mendengarkan bacaannya Quran orang Cina, ya bahasa Arab ya tetap, tapi bahasanya ya beda lagi gitu loh. Makanya tidak usah saling menyalahkan sekarang itu di dalam bacaannya. Ya sekuniku. Di Indonesia yang kereng-kereng wong nangnya. Ketika baca Quran di bahasa ini kok Alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak kendang Jawa wis rame itu dikapir-kapirkan. Nah, lagi kalau kamu ingin tahu bacaan Quran seperti lagu-lagu
Bismillahirrahmanirrahim. Apa ada dasarnya? Gak ada. Nah, Nabi gak pernah baca semacam itu, apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Kan Nabi gak pernah baca gitu. Itu ada di Indonesia di sana. Jadi gampang menyalahkan kalau nggak tahu sejarah. Itu juga bid'ah. Itu wujudnya setelahnya abad ketiga. Zaman dulu nggak seperti itu, betul. Tapi yang jelas semuanya Nabi diutus sesuai dengan bahasanya kaum. Umpamakan Nabi itu diutus di Indonesia, ya bahasa Indonesia, ya sarungan. Karena gak diutus di Indonesia, cobaan. Jadi jangan dikatakan jubah itu surat, enggak. Abu Jahal ya cobaan, Abu Lahab ya cobaan, ya. Nah, itu budaya Arab. Nah, kadang-kadang kita niku yang tidak bisa menguasai diri ketika di daerah, setelahnya di daerah kemudian bawa pulang terus budaya yang kita pergi kita bawa pulang. Nah ini yang nggak enak itu. Nah, kita ya sudahlah mengikuti budayanya di daerahnya sendiri, itu kebanggaan kemanapun. Aduh. Warawaina lan riwayataken ingsun fi Sahih Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh saking Nabi Mu'adz radhiyallahu anhu khina tawala ing dalam hari kalanin dawaaken sapa si Mu'adz as-salat ing salat bil jamaati kelawan jamaah. Di sahabat Mu'adz ngimami salat subuh yang dibaca itu surat Baqarah dengan surat Ali Imran. Surat Baqarah dengan surat Ali Imran. Akhirnya surat Ali Imran dan An-Nisa. Sementara waktu itu ada orang yang ingin bekerja menyirami kurma, berangkat jam 3 malam. Inginnya nanti segera cepat mendapat banyak. Pas sampai pada masjidnya sahabat Mu'adz ikut berjamaah subuh. Karena yang dibaca surat Ali Imran, wah ini kayak nggak jadi nyiram kurma ini. Akhirnya ia mufarokoh. Goodbye Mu'adz nih. Selamat tinggal masa lalu. Aku selesaikan dulu nih. Selesai langsung pergi. Setelahnya sholat, sahabat Mu'adz marah-marah. Mana orang tadi itu sudah pergi. Langsung munafik. Sholat saja gak kuat. Nah, jadi ya betul. Dalam itu kan tandanya sholat orang munafik kan gak kuatan. Innal munafiqina alladzina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Rasa-rasa. Akhirnya orangnya juga marah disebut munafik. Akhirnya lapor kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh sahabat Mu'adz. Lalu Rasulullah bagaimana? Bukan menyalahkan kepada orang yang pergi tadi, malah menyalahkan kepada sahabat Mu'adz. Afattanuna anta ya Mu'adz? Apa kamu bikin fitnah kepada orang? Wahai Mu'adz. Ayak fika hal ataka usabbihis awasam syuat duha atau duha. Apa enggak cukup kamu baca hal ataka atau usabbihis atau awasam syuat duha gitu aja. Mosok salat subuh untuk diwaca surat Ali Imran. Ya kalau salat sendirian tidak masalah. Idza shalla ahadukum maqamin falyukhaffif fa inna fihi dha'ifan aw maridun. Kalau kamu salat bersama masyarakat yang cepat, singkat, padat karena mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang orang yang sangat hajat, orang yang membutuhkan, ada yang sibuk, kesibukan. Wa idza shalla ay wahdakum ay wahdahu kalau salat sendirian fal yusalli masa'a fal yaqra fal yasa'a.
Fal yutawil masa. Kalau sholat sendirian silakan kamu panjangkan sampai khatam Quran, enggak masalah. Makanya ya enggak usah terlalu panjang. Dan ternyata sahabat Mu'ad mengatakan munafik itu juga tidak disalahkan oleh Rasulullah, karena sahabat Mu'ad mengatakan munafik disebabkan ada tanda-tanda yang berarti dalam hal ini boleh kita katakan mereka munafik ketika ada tandanya yang zahir. Akan tetapi di Indonesia tidak boleh. Sudahlah, orang munafik tidak usah kamu munafikkan, sudah munafik sendiri. Gak usah mengkafir-kafirkan. Memang di dalam kitab malam yukafir kafiron fahuwa kafirun. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir itu kafir. Maksudnya tidak mendekatkan kekafirannya orang kafir. Tapi bukan berarti mengatakan kafir, tidak usah. Orang kafir tidak usah dikafir-kafirkan, sudah kafir sendiri kan gitu ya. Tidak usah. Alif bid'ah tidak usah. Karena mungkin perbuatan yang kau anggap bid'ah ini ada dasar yang kuat tapi kamu tidak tahu gitu loh. Makanya harus moderat, menerima perbedaan. Silakan kamu lakukan yang kau anggap benar, tapi jangan memaksakan orang lain sama dengan kamu. Udah loh. Rawaina riwayatkan yang sahih Bukhari ya Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'ad khina tawala salat bil jamaah afattanun anta ya Mu'ad. Wa rawaina riwayatkan yang sahih Bukhari an Ali radhiyallahu anhu qala hadisun nas bima ya'rifun. Sayyidina Ali dawuh hadisun nas, cerita-cerita nang menungso. Berceritalah, bermuhadasah, berceritalah, berbicaralah kepada manusia bima kelawan bahasa ya'rifuna kang paham seponas. Arti berbicaralah pada manusia dengan bahasa yang mereka paham, yang mereka ya rifun. Orang desa diberi bahasa Inggris, gak bisa, gak ada yang jawab. Bah, I love you bah. Aku tuntut yumu, I love you bah. Kan belum. Yes, apa nih? I love you bah. Aku orang guyu kok kan. Jangan. Nah, makanya paling susah belajar bahasa Inggris. Terus hidupnya di desa, buat apa? Nah, kalau bahasa Arab ini masih gunakan untuk baca kitab, mengerti Al-Quran, mengerti hadis. Lalu bahasa Inggris ini. Jangan orang Jawa bahasa Hindu, bahasa Sunda. Ya gak ngerti. Kadia itu apa kadia? Nah, orang sudah disuruh ngambilkan ambil, cuput ember. Wong Jawa dikoni ngono. Yo atos. Dia ngember kok ngon jukut, nek nyongkot dulu. Cuput. Iku adalah ambil ember. Atos itu sudah kalau bahasa Sunda. Maka pernah kejadian di daerah saya sana. Ada orang punya KW. Itu mantu. Yo selamatan mulai. Mantu ketika dapat orang Madura. Pengiringnya kan dari Madura.
Nah, ya biasa mereka dikasih makku jajan. Monggo dipun sambi. Nah, maksudnya monggo dipun sambi niku ya dengan kita jagongan dengan sambil makan niku maksudnya kan monggo dipun sambi. Monggo dipun sambi. Akhirnya dengan orang Madura kembali diberikan bisa diambilkan kresek semuanya jajannya dimasukkan kresek. Kenapa? Karena bahasanya beda. Di Sambi itu kalau bahasa Madura di bawah, Sambi, gawon mun di sana di bawah jajannya di, wah dari mana dia? Wah ini bingung. Nah ini kalau nggak dicegah, habis jajannya nanti tamu yang kedua nggak ketuan. Nah ini makanya perlu mengerti aku bahasalah, aku dengan bahasanya kok. Oh, kamu ada di mana ya bahasa yang itulah yang ini yang kita nggak bisa itu. Atuhibuna ono to padha seneng sira kabeh ayo kadzabah. Yang den guruaken sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Apa kamu akan senang kalau Allah dianggap bohong? Kalau Rasul dianggap bohong dikarenakan perintah Rasul kau sampaikan kepada orang yang tidak paham. Al-Fatihah.